wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ekawati. Saya di sini akan belajar bersama adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama dahulu ya. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita nyanyi dulu ya lagunya. Check it out. Bandung tadi, sudah semangat semua kan? Sudah dong pastinya. Selanjutnya kakak akan memberikan gambar di sini. Jeng jeng. Itu gambar apa ayo? Betul, ada gambar merebus air, ada juga gambar setrika. Betul, merebus air itu biar apa sih? Biar airnya kenapa ya? Biar airnya mendidih dan bisa untuk diminum. Dan airnya bisa panas. Selanjutnya ada gambar setrika. Gambar setrika itu buat apa sih? Gambar setrika digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyetrika baju. Dari baju yang kusut menjadi baju yang rapi, pinter. Sudah diperhatikan ya, kakak tadi menyebut apa ya yang berulang kali? Betul, panas. Kakak tadi menyebutkan panas. Kok panas ya? Air direbus biar panas. Setrika panas biar bisa jadi licin setrikanya, biar bajunya nggak kusut lagi. Kita lanjut lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang hantaran benda panas. Sebelumnya kakak ingin menyampaikan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, tujuannya agar
bisa membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda dengan baik. Yang kedua, kita bisa menjelaskan alasan pemilihan benda berdasarkan kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Itu tadi tujuan-tujuannya. Yang selanjutnya, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yaitu kita akan membahas tentang hantaran panas yang lebih merujuk kepada kalor. Ada yang tahu nggak sih pengertian kalor itu apa? Ya, betul. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Betul. Kenapa sih kalor kok bisa kayak gitu, Kak? Jadi, perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda maupun materialnya. Jadi, perbedaan suhu itu yang menyebabkan perpindahan kalor. Kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan-tujuan kenapa sih kita harus belajar ini. Kenapa sih? Apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Ya kan? Tujuannya yang pertama, kita bisa membandingkan sifat kemampuan menghantarkan benda panas dari berbagai benda dengan baik. Betul. Yang kedua, kita bisa menjelaskan alasan pemilihan benda itu berdasarkan kemampuan menghantarkan panasnya dengan baik. Betul. Lanjut lagi. Di sini kakak punya gambar-gambar. Silahkan diperhatikan gambar-gambarnya. Di situ ada gambar apa aja sih? Ada panci, ada wajan, ada pisau, ada kaca juga, ada kayu. Terus apa lagi? Ada plastik. Benda-benda yang ada di sini tadi yang bisa menghantarkan panas yang mana aja sih? Yang mana coba? Kakak pengen tahu yang mana? Ayo. Betul. Benda-benda yang bisa menghantarkan panas yaitu seperti panci, wajan. Terus apa lagi ya? Yang ada di sekitar kalian, apa deh yang ada di sekitar kalian? Yang bisa menghantarkan panas apa aja? Pisau, betul, pisau bisa menghantarkan panas juga. Terus besi, iya betul, besi juga bisa menghantarkan panas. Sebelumnya kita sudah membahas tentang benda-benda yang menghantarkan panas ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materinya, yaitu apa? Kalor, betul. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Betul. Perpindahan kalor terjadi karena adanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi, perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda maupun materialnya. Jadi, perpindahan kalor itu terjadi bila adanya perbedaan suhu di antara benda maupun materialnya. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang konduktor. Konduktor itu apa sih? Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Betul sekali. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh benda yang dapat menghantarkan panas itu apa aja sih? Contohnya itu apa aja ya? Kayak tadi sudah disebutkan. Bahan-bahannya itu seperti logam, seperti kaca. Terus apa lagi ya? Kalau benda-bendanya kan kayak panci. Terus apa lagi? Pisau, wajan, itu yang menghantarkan panas. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, contoh-contohnya itu seperti kayu, kain, kertas, karet. Mereka tidak bisa menghantarkan panas, jadi mereka tidak bisa berpindah. Seumpama kayu dipanaskan, itu
suhunya tidak bisa berpindah. Gitu loh. Begitu tadi ya penjelasannya, bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas, contohnya seperti logam, kaca, seperti itu. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas yaitu kayu, kain, karet, dan kertas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Sedangkan contoh bendanya yang bisa menghantarkan panas seperti wajan, panci, seperti itu tadi ya. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas itu seperti apa? Baju tidak bisa menghantarkan panas. Terus apalagi? Contohnya masih banyak yang lainnya ya. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang benda-benda isolator dan konduktor dengan eksperimen yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Lutfia. Kita lanjut ke Kakak Lutfia ya. Terima kasih sudah mengikuti Kakak Amanda hari ini, sudah mendengarkan Kakak Amanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini sudah bersama dengan Bu Lutfia. Di sini kita akan melakukan eksperimen yaitu dengan tujuan untuk membuktikan benda-benda di sekitar kita apakah termasuk benda konduktor atau benda isolator. Nah, sebelum itu mari kita siapkan alat yang kita gunakan. Benda-benda yang kita gunakan ada lilin, korek api, pinset, koin, klip kertas, sendok kayu, sendok aluminium, palu, penggaris plastik, hanger. Kemudian tuliskan tabel pada lembar pengamatan. Nah, berikutnya kita nyalakan lilin. Nah, lilin di sini sebagai sumber panas atau kalor yang kita gunakan untuk uji coba atau eksperimen kali ini. Nah, benda yang kita uji coba yaitu yang pertama ada hanger ya, hanger. Di tempat kalian mungkin ada yang bilang gantungan baju apa. Nah, silahkan disesuaikan. Kita mau mengambil contoh menggunakan hanger baju ini. Nah, hanger kita panaskan ujungnya. Setelah beberapa saat, kita pegang, kita buktikan apakah bagian tersebut panas atau tidak. Kemudian kita buktikan penggaris plastik. Benda yang kedua, ujungnya kita panaskan, dan bagian yang kita pegang apakah terasa panas atau tidak. Benda yang ketiga yaitu palu. Nah, pada palu saat ujungnya kita panaskan, apakah benda yang kita pegang terasa panas atau tidak. Nah, setelah kita panaskan, pada ujung yang kita panaskan terasa panas ya, tapi pada bagian yang kita pegang tidak. Berikutnya adalah sendok, ujungnya kita panaskan. Nah, lama-lama, nah ujungnya juga terasa panas, dan yang kita pegang juga terasa panas ya. Berikutnya kita panaskan ujung sendok yang terbuat dari kayu. Nah, pada bagian atasnya, pada lengkungan, ternyata tidak terasa panas, dan pegangan dari kayu itu sendiri juga tidak terasa panas. Berikutnya kita panaskan koin. Kita bantu dengan pinset, kita gunakan pinset.
Nah, kita pegang. Ternyata koin sangat panas. Nah, ini lebih cepat ya, koin lebih cepat menyerap panas. Jadi dia termasuk benda yang bisa menghantarkan panas lebih cepat. Kemudian kita uji coba klip kertas. Nah, kita buka, kemudian kita panaskan. Nah, klip kertas ini sebentar saja. Nah, kita panaskan juga klip kertas. Ternyata ujungnya sangat panas. Pada lembar pengamatan kita tuliskan, nah, hangar baju dapat menghantarkan panas, penggaris plastik tidak, palu pada besinya iya dan pegangannya tidak, sendok kayu tidak, sendok aluminium iya, koin iya, dan klip kertas iya. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan ada beberapa benda yang dapat menghantarkan panas atau disebut konduktor, dan ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau isolator. Nah, dari praktikum ini beberapa benda diantaranya yang dapat menghantarkan panas ada hanger baju, sendok yang terbuat dari aluminium, pinset, koin, dan juga klip kertas. Kemudian benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau termasuk isolator yaitu ada sendok yang terbuat dari kayu, penggaris plastik, dan juga pegangan dari palu. Baik anak-anak, untuk praktikum cukup. Silahkan nanti bisa dituliskan pada lembar yang sudah kita buat kolom-kolom hasil dari praktikum ini tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya mari kita mengerjakan latihan soal dari Bu Amanda dan akan diakhiri oleh Bu Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Di sini sebelumnya di sini sudah dijelaskan ya oleh Kak Amanda dan Kak Lutfia mengenai konduktor dan isolator. Di sini sebelum kita menutup pembelajarannya, di sini kakak akan menjelaskan ulang tentang konduktor dan isolator. Apakah kalian tahu apa itu konduktor yang sudah dijelaskan oleh Kak Amanda dan Kak Lutfia tadi? Oke, konduktor itu adalah sebuah pengantar listrik, suatu material yang mudah menghantarkan arus listrik. Jadi benda-benda yang dapat menghantarkan listrik itu disebut konduktor. Nah, benda-benda yang termasuk konduktor misalnya aluminium, terus besi, lembaga, dan baja. Sementara benda-benda yang termasuk isolator itu misalnya kertas, plastik, terus apalagi ya, karet ya kan, terus lilin dan kayu tuh. Jadi ada beberapa macam benda-benda, contoh benda-benda isolator dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang tadi sudah saya sebutkan seperti plastik, karet ya kan, terus batang kaca tuh, terus kayu kering, terus kertas kering seperti itu merupakan contoh dari benda-benda isolator dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini berikut adalah contoh-contoh konduktor dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya semuanya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya contoh konduktor dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang pertama itu ada apa ya, setrika. Terus yang kedua solder itu. Terus yang ketiga kabel listrik. Yang keempat itu ada kabel konduktor. Terus yang kelima itu ada panci, dan yang keenam ada wajan. Nah, banyak konduktor ya dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali adik-adik ya semuanya. Nah itu ya, itu saja ya contoh-contohnya tadi. Dan dari penjelasan yang kakak berikan, apakah
adik-adik semuanya sudah paham ya dengan konduktor ataupun isolator. Sudah paham ya tentunya ya. Baik adik-adik ya, di sini kakak akan memberikan suatu kesimpulan mengenai pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang konduktor dan isolator. Jadi konduktor itu adalah penghantar panas ya, penghantar listrik, suatu material yang mudah menghantarkan arus listrik, seperti itu ya. Itu konduktor, dan isolator itu adalah yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Itu kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati adik-adik semuanya, sini kakak minta maaf dan pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.